Di tengah krisis chip RAM yang semakin mengkhawatirkan, kami sih nyaranin kalian buat segera ambil PC, laptop, atau HP incaran kalian sekarang juga, bre. Soalnya itu udah banyak bocoran kalau mulai tahun depan harga-harga gadget yang di dalamnya punya RAM itu bakal naik gila-gilaan. Nah, buat kalian yang ngincer laptop gaming gahar atau laptop high performance tapi nggak pengen yang bulky karena mobilitasnya tinggi, mungkin laptop ini bisa kalian pertimbangkan. Pasar laptop gaming compact yang trennya udah mulai dari tahun lalu tuh semakin rame karena Acer tuh nambahin line up baru dengan rilis Predator Triton 14 AI yang menurut kami merupakan laptop mungil yang seksi tapi ganas sekali. Eits, ganas di sini definisinya positif, bre. Soalnya ada dua monster yang jadi dapur pacu laptop ini. Pertama, ada prosesor kepala 9 yaitu Intel Core Ultra 9 288V dan juga GPU RTX 50 series. Kira-kira seberapa ganas Predator Triton 14 AI ini? Langsung aja kita bahas. Monster berupa Intel Core Ultra 9 288V ini cukup unik. Soalnya, 8 core di sini terbagi jadi 4 performance core dan 4 core lagi berupa low power efficiency core. Inilah keunggulan prosesor hybridnya dari Intel. Bisa diajak kebut-kebutan pakai performance core-nya, bisa juga diajak jalan santai pakai low power efficiency core-nya. Bahkan baterai 76 Wh di sini bisa sangat irit berkat low power efficiency core. Tembus 9 jam coy. Ini laptop gaming loh. Ini terbilang irit bahkan buat sebuah laptop dengan prosesor kepala 9 dan punya GPU RTX 50 series di dalamnya. BTW, charger 140 wattnya udah pakai Type-C tapi memang bentuknya kurang compact ya. Panjang kabelnya 2,5 meter dengan kemampuan charging sekitar 1 jam 10 menit untuk 80% pengisian daya. Kembali kita ngebahas prosesornya. Intel Core Ultra 9 288V di sini udah dibekali NPU berupa Intel AI Boost dengan kemampuan komputasi AI up to 48 TOPS. Ditambah RTX 5070 yang punya kemampuan komputasi AI up to 798 TOPS. Bisa dipastikan kalau Predator Triton 14 AI ini sangat bisa diandalkan buat pekerjaan-pekerjaan modern yang bergantung sama AI, bre. Kayak misalkan generate text, generate image, generate video, analisis data, dan lain sebagainya. Kalau cuma buat sekedar jalanin Copilot by Windows atau Windows Studio Effect yang ada di webcam, jelas ya sangat mudah bagi laptop ini. Kita ada tes 2 pengujian AI. Pertama buat generate text di LM Studio pakai model Gamma 1 Billion, hasilnya bisa dapat 120 token per second. Ini angka yang kenceng banget ya. Misal kalian mau learning AI ataupun sekedar brainstorming sama chatboxnya AI. Pengujian kedua adalah generate image di Amuse pakai Stable Diffusion. Hasilnya satu gambar itu cuma butuh 2,2 detik aja, bre. Buat spesifikasi lengkapnya, Predator Triton 14 AI ini punya RAM atau memori LPDDR5X. Kapasitasnya itu 32 GB dengan speed up to 8533 MB transfer per second. Kami rasa 32 GB RAM itu udah lebih dari cukup buat penggunaan yang cukup berat ya. Sedangkan storage-nya di sini udah dikasih M.2 SSD generasi keempat dengan kapasitas 1 TB. Tapi sayangnya baik RAM dan SSD sama-sama non-upgradable, bre. Lanjut ngebahas discrete GPU-nya yang dari tadi tuh udah aku mention gitu ya, yaitu GeForce RTX 5070 dengan VRAM 8GB GDDR7 up to 110 Watt TGP yang dipakai Nvidia Studio Driver biar stabilitasnya maksimal buat kebutuhan konten kreator, bre. Next, kita masuk ke pembahasan yang sangat penting bagi sebuah laptop gaming compact, yaitu soal suhu dan juga dayanya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk cooling sistemnya ya. Acer tuh serius banget buat ngedinginin Predator Triton 14 AI ini. Kelihatan dari cooling sistemnya, di sini tuh udah pakai vapor chamber ditambah heat spreader berbasis Graphene Thin yang diklaim itu punya kemampuan konduksi 14,5% lebih baik ya ketimbang thermal pasta konvensional, bre. Buat kipasnya sendiri ada 2 buah kipas yang merupakan Predator Aeroblade generasi ke-6 dan terakhir ada 3 buah heatsink buat penyaluran panasnya, bre. Pantas aja suhu permukaannya itu terbilang adem banget buat sebuah laptop gaming compact dengan prosesor kepala 9 dan RTX 5070. Ini kita rekam sambil benchmark game Cyberpunk 2077, area touchpad dan palm rest-nya itu masih adem. Begitupun area tengah keyboard. Kalau area kanan kiri keyboard itu masih jadi area yang paling adem, bre. Sedangkan titik hotspotnya ada di area tengah atas keyboard, itu pun cuma 43 derajat Celcius aja. Buat ngetes suhu berdasarkan sensor, kami lakukan stress test CPU dan GPU-nya di 2 mode berbeda, turbo dan juga performance. Perbedaan fan speed antara keduanya itu sekitar 1000 RPM yang mana lumayan noisy ya pas di mode turbo karena tembus 4600 RPM, bre. Sedangkan fan speed maksimalnya ada di 5600 RPM. Oke, jadi buat suhu prosesornya antar kedua mode itu nggak terlalu berbeda jauh. 68 derajat Celcius di mode turbo dan 67 derajat Celcius di mode performance. TDP-nya juga terlihat 11-12 ya. Kalau untuk GPU-nya gimana? Kayaknya agak throttle nih pas di turbo mode. Sempat melonjak sampai 82 derajat Celcius tapi stabilnya tuh di 75
75 derajat Celcius berbanding 70 derajat Celcius ketika kita pakai performance mode. Buat TGP-nya terpaut cukup jauh bre, beda 25 watt atau sekitar 30%. Apakah worth it pakai mode turbo? Kalau berdasarkan grafik score ini sih kurang worth it ya, soalnya cuma beda 10% aja. Jadi menurut kami kalau sekedar buat harian pakai aja performance mode. Performanya juga masih cukup oke dengan daya yang lebih irit dan suhunya tuh lebih adem juga. Tapi karena kami tech reviewer ya, maka sepanjang video ini kami tes menggunakan turbo mode buat ngeliat performa maksimal dari laptop ini. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan performanya, mulai dari editing video 4K di Adobe Premiere Pro 2026. Previewnya kita set full, lancar banget, kagak ada nge-lag sama sekali bre. Render time video 4K durasinya 10 menit juga kenceng ya, kagak sampai 4 menit langsung kelar. Sedangkan buat render time video 1080p durasinya 10 menit juga itu cuma butuh waktu 1 menit lebih 19 detik aja bre. Kalau buat 3D rendering juga udah mantap ya, karena RTX 5070 punya fitur optic render yang punya kemampuan render lebih kenceng dari CUDA render. Bahkan di scene barbershop bre, bedanya itu lebih dari 1 menit loh. Kalau buat gaming tentu aja bisa jalan smooth di settingan rata kanan meskipun main di resolusi native layar laptop ini yaitu 3K 2880x1800p berkat fitur DLSS 4 multi frame generationnya. Contohnya ada game Monster Hunter Wilds. Kalau aktifkan multi frame generation, FPS yang didapat tumpah ruah sampai 160 FPS walau ray tracingnya aktif. Di game Hogwarts Legacy juga masih nyayur FPS-nya, tembus 150 FPS, tapi memang kami nggak pakai ray tracing bre. Soalnya pas kami tes aktifkan ray tracingnya, laptop ini kekurangan VRAM ya. Lanjut game ketiga ada Cyberpunk 2077 yang masih bisa mepetin 100 FPS dengan ray tracing high. Pas kami coba pakai path tracing, lagi-lagi kekurangan VRAM ya. Game keempat ada Black Myth Wukong, pakai ray tracing very high, masih bisa dapat 90 FPS rata-ratanya. Tadi itu performa game-game yang udah support DLSS 4 multi-frame generation. Gimana buat game yang belum support bang? Nah, sampelnya mulai dari Forza Horizon 5 yang masih tembus 90 FPS di preset Ultra, terus ada Genshin Impact yang tentu aja stabil di 60 FPS. Kalau buat main game Dota 2 dengan settingan rata kanan ternyata belum menyentuh 100 FPS bre. Dan lanjut game tembak-tembakan ada Delta Force yang udah support DLSS 3. Kita pakai DLSS balance, hasilnya masih dapat di 123 FPS. Kalau buat main CS2 kita tes di preset high tanpa upsampling, masih dapat di 134 FPS rata-ratanya. Terakhir ada game Valorant yang kita tes di preset rata kiri, hasilnya itu tembus 300-an FPS bre. Ganas pokoknya. Ternyata udah cukup panjang ya ngejelasin performa beserta tetek bengeknya sampai lupa ngebahas wujud asli Predator Triton 14 AI ini. Secara tampilan harusnya itu bisa diterima semua orang bre. Walau ini dari line up gamingnya Predator, tapi gimmick gamingnya tuh nggak terlalu gonjreng. Memang ada beberapa aksen RGB seperti logo di punggung, logo di palm rest kanan, sampai keyboardnya yang udah RGB per key. Tapi bre, karena semuanya bisa di custom, jadi kalian bisa matikan RGB tadi biar makin low key. BTW bre, body laptop ini udah di coating buat meminimalisir jejak sidik jari kalian yang berkeringat terus gitu ya. Nah sekali asar. Soal build quality tentu aja level premium dengan material dominan aluminium metal. Pas kita tes buka layarnya pakai satu jari, yes, perfect sekali ya. Bodinya nggak ngangkat sesenti pun bre. Tapi sayangnya engsel di sini belum bisa dibuka rata 180 derajat bre. Jadi harus hati-hati yang punya bocil-bocil nakal gitu ya. Bobot laptop ini terbilang ringan, cuma 1,6 kg dengan ketebalan bodi nggak sampai 18 mm. Buat mobilitas masih cukup praktis lah, nggak serepot laptop gaming 15 inci atau 16 inci ke atas. Tinggal cari charger pengganti yang support power delivery aja biar ada terbawanya, bisa kalian tinggal di rumah aja bre. Tapi karena bodinya tipis, kita harus mengorbankan port LAN di laptop ini ya, sayang sekali. Sebagai penggantinya, konektivitasnya tuh udah feature proof dengan Wi-Fi 7 dan Bluetooth-nya versi 5.4. Percolokan lainnya terdapat 2 buah port Thunderbolt 4, 2 buah USB Type A, port HDMI, port jack audio, dan ada slot micro SD. Ya lumayan lengkap lah. Beralih ke layarnya, ukurannya itu 14,5 inci dengan resolusi native-nya di 3K 2880x1800p dan punya refresh rate up to 120 Hz. BTW, ini bukan layar sembarangan bre, karena ini merupakan panel OLED touchscreen. OLED layar sentuh bro. Walau di paket pembeliannya kita udah dapat stylus, tapi anehnya nggak support sama layar ini bre. Jadi stylus ini tuh cuma bisa dipakai buat coret-coret di touchpad yang unik ini ya. Kenapa nggak support di layar ya? Coba Acer, tolong dong. Jujur aja, ini touchpad paling enak yang pernah kami coba. Beda sama touchpad biasa, bre. Ini tuh touchpad haptic berlapis Corning Gorilla Glass yang feel penggunanya ada rasa tactile-nya gitu. Ya, mungkin buat orang yang udah pernah nyoba touchpad haptic tuh rasanya tuh seperti surga, bre. Sebenarnya agak aneh sih, kok bisa touchpad di laptop gaming ini dibikin seserius itu? Padahal kan si user bakal sering pakai mouse gaming, ya kan? Kalau buat keyboardnya, ini juga nggak kalah istimewa, bre. RGB udah per key dan punya
punya travel distance yang lumayan tinggi. Bikin feel tactile-nya hampir mendekati mechanical keyboard. Tapi ya bukan mechanical keyboard ya, hampir mendekati gitu. Tapi lagi-lagi, tombol power masih menyatu sama tombol lain, bre. Come on lah, Acer. Kadang misah, kadang nyatu tuh gimana ya? Balik kita ngebahas layarnya lagi, punya coverage gamut DCI-P3 yang hampir perfect di 99,6%. Warnanya tentu aja super akurat dengan rata-rata 0,07 delta E. Ini sih muka burik kalian auto bening kalau ditaruh di layar laptop ini, bre. Buat angka brightness-nya, minimumnya nggak terlalu redup nih ya, masih di atas 20 nits, sedangkan maksimumnya udah lumayan terang di 418 nits. Lanjut ngebahas webcam dan speakernya. Webcam di sini udah cukup proper karena bisa ngerekam video up to 1080p dan ada fitur eksklusif berupa Acer Purified View dan juga Purified Voice biar kualitas gambar dan suaranya tuh lebih jernih dan detail, bre. Webcam ini juga bisa digunakan buat login biometric via Windows Hello. Kalau buat speakernya, ini merupakan speaker yang spesial karena ada 6 titik speaker hasil tuningan DTS-X. Secara default, preset audionya tuh ada di preset musik. Tapi menurut kami secara out of the box, preset shooter itu paling enak ya buat dengerin musik karena audionya tuh nggak mendem. Low-nya agak berasa dan mid sampai high-nya lumayan rapih. Tapi kalau mau dengerin sound quality terbaik dari speaker ini, kalian bisa ikutin preset custom hasil garapan Mas Bayu Banyuwangi selaku audio engineer di Kudetek, bre. Dan berikut untuk sampel webcam speakernya juga. Oke guys, ini pengujian webcam dari Acer Predator Triton 14 AI. Di sini ada fitur namanya Acer Purified View ya. Terus ada Windows Studio Effect, ada auto framing, eye contact, sama background blur. Ini pengetesan di ruangan yang cukup cahaya ya. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga sekitar 40 jutaan, Acer menawarkan sebuah laptop gaming compact dengan spesifikasi yang sangat bisa diandalkan buat kerjaan ultra berat, terutama yang berkaitan dengan AI karena udah dibekali prosesor Intel Core Ultra 9288V dan juga RTX 5078GB yang bisa dihandle dengan cukup baik oleh cooling system yang pakai vapor chamber plus graphene tint. Desainnya yang kalem mungkin aja bisa diterima semua orang ya. Dimensinya yang compact juga menawarkan portabilitas yang praktis, bre. Layarnya juga super istimewa, bahkan cenderung overkill. Keyboard dan touchpad-nya juga spesial, lain dari yang lain. Soal after sales juga bisa jadi nilai plus tambahan karena Acer memberi masa garansi selama 3 tahun buat Predator Triton 14 AI ini, bre. Kalau buat nilai plusnya, jujur laptop ini agak susah dicari nilai minusnya, bre. Soalnya hampir perfect nih ya. Palingan dari kami pribadi, nilai minusnya ada di ukuran adapternya yang kurang compact, tombol powernya masih nyatu dengan keyboard, dan port LAN-nya absen di laptop ini. Tapi kalau dari ketiga poin tadi kalian nggak ada masalah ya, sebenarnya nggak ada minus sama sekali dong harusnya. Tapi gimana menurut kalian? Coba dah tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau aku jelek, dan jangan sampai lupa untuk tekan tombol subscribe warna putih karena bukan warna merah lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.